Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak sih, dengan harga cuma 900 ribuan sekarang sudah bisa dapat HP baru seperti ini. Ini adalah itel A90, produk terbaru dari itel yang dijual dengan harga cuma 900 ribuan atau tidak sampai 1 juta. Dan seperti biasa, untuk impresi awal di sini kita akan unboxing lengkap itel A90 ini. Kira-kira apa saja hal menarik yang ditawarkan? So, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk tampilan depan boxnya dia seperti ini ya guys ya, menggunakan warna putih. Dan di sini ada gambar dari unit utamanya. Lalu di bagian atas ada tulisan A90, di bagian bawahnya ada sertifikasi IP rating IP54. Lalu di bagian bawahnya sini ada logo garansi 24 bulan atau selama 2 tahun. Dan di bagian bawahnya sini ada varian memori, dimana untuk memori yang saya punya ini adalah varian RAM 4GB yang bisa diekspand lagi hingga 12GB dengan internal memorinya 128GB. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada kurang lebih sekitar 6 selling point yang ditawarkan itel A90, dan di bagian bawahnya ada spesifikasi lengkap dari itel A90. Untuk lebih jelasnya kamu boleh stop videonya untuk baca lebih detail apa aja selling point dan spesifikasi lengkap yang ditawarkan HP ini. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam boxnya di sini sudah cukup lengkap ya guys ya. Selain unit utamanya masih ada softcase bening original seperti ini. Dia warna hitam dan ada lingkaran ala-ala MagSafe. Lalu ada juga buku panduan singkat, kartu garansi SIM tray ejector, kabel USB Type-C, dan adapter charger 5V 2A atau 10W. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk anti gores di sini juga sudah ada dan terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Jadi cukup menarik karena walaupun harganya murah, tapi apa yang kita dapat dari dalam boxnya sudah sangat lengkap. Jadi ketika kita baru beli nggak usah lagi repot-repot beli aksesoris tambahan atau tinggal isi kartu perdana saja. Dan inilah dia unit utama dari itel A90 varian warna space titanium atau silver. Di sini untuk kesan pertama, menurutku HP ini memiliki look atau tampilan yang sangat mewah ya guys ya, khususnya untuk kelas harga 1 juta. Dan seperti yang kamu lihat, setup kamera yang digunakan di sini ala-ala seperti iPhone ya guys ya. Dan yang saya suka di sini untuk finishing warnanya, walaupun harganya murah tapi di sini tidak terkesan murahan sama sekali, karena dia ini menggunakan finishing yang doff, jadi tidak licin dan tidak gampang ninggalin bekas sidik jari. Lalu kalau untuk dimensi bodinya juga masih cukup standar, bukan tipikal yang tebal banget, karena untuk ketebalannya ini dia ada di angka 8,55 mm, jadi masih cukup standar. Sedangkan kalau untuk tata letaknya, di bagian sebelah kanan sini ada tombol volume dan sensor sidik jari yang sekaligus merangkap jadi satu dengan tombol power. Jadi sangat menarik tentunya, walaupun harganya murah tapi sudah ada sensor sidik jari, yang mana ini sangat mempermudah selama penggunaan ya guys ya. Lalu kalau untuk bagian atas di sini kosongan saja. Geser ke bagian bawah, di sini ada lubang charger Type-C, ada lubang grill speaker utama, lubang mikrofon dan jack audio 3,5 mm. Lalu kita geser ke bagian sebelah kiri. Di sini ada satu buah slot SIM tray. Kita akan lihat apakah dia menggunakan triple slot atau hybrid. Dan untuk slot SIM tray-nya di sini kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah menggunakan triple slot seperti ini. Artinya SIM 1, SIM 2, dan micro SD bisa dipasang secara bersamaan. Lanjut ke bagian layar. Untuk konsep yang digunakan di sini masih water drop screen ya guys ya, dengan bezel tidak bisa dibilang tipis. Tapi sangat wajar, namanya juga HP kelas entry level atau HP murah. Lalu kalau untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi masih HD+, 720x1612 pixel. Untuk panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate hingga 90Hz, dan kecerahan layar ada di angka 480 nit. Di sini untuk spesifikasi layar yang digunakan juga hanya standar saja ya guys ya. Ya sama seperti HP 1 juta pada umumnya. Lalu kalau untuk soal kualitas, di sini aku coba scroll kanan kiri atas bawah. Untuk respon sentuhannya sih sudah cukup bagus. Tapi kalau misalnya kamu tanya masalah warnanya gimana, ya kamu tidak usah berharap lebih lah ya. Namanya juga HP kelas entry level.
Yang mana kalau untuk saturasi warna dari apa yang saya lihat di sini sangat standar. Tidak bisa dibilang bagus, tapi harusnya sih cukup untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 4/128GB. Dimana kalau kamu tanya free memorinya berapa, dari total 128GB, di sini kita masih dapat flash free-nya sekitar 114GB. Sudah sangat lumayan ya guys ya, karena terbilang longgar, jadi bisa diandalkan untuk menyimpan banyak foto atau video. Lalu kalau kamu tanya tipe memori yang digunakan, di sini tentu masih menggunakan memori eMMC ya guys ya, dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Lanjut kalau untuk dapur pacu atau chipset, HP ini ditenagai dengan chipset unit SoC T700 octa-core 1,8 GHz. Dimana untuk pengujian menggunakan Geekbench 6, tadi saya sudah cek. Di sini untuk Geekbench 6 skor yang dihasilkan ada di angka 217 dan 840 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark-nya, di sini skor yang dihasilkan ada di angka 159 ribuan. Artinya kalau untuk urusan dapur pacu atau spesifikasi, kamu jangan berharap lebih guys ya, namanya juga HP murah atau kelas entry level. Sekarang kita geser ke bagian sensor. Jika kita perbatukan dengan aplikasi sensor box, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lumayan banyak, dimana sensor magnet sudah ada, giroskop juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Tapi yang perlu diingat di sini untuk sensor cahaya tidak ada. Oke, sensor sudah. Sekarang kita geser ke bagian operating system, dimana untuk operating systemnya HP ini sudah berjalan di Android 14, tapi dia ini basisnya Go Edition ya guys ya. Jadi kalau untuk tampilannya dia seperti ini. Kalau menurut saya sih tampilannya sudah simple, gampang untuk dipahami. Namun yang perlu jadi catatan, karena dia menggunakan Go Edition, jadi kalau misalnya untuk fitur dia ini terbatas atau tidak begitu banyak. Jadi di bagian fitur spesial, kalau dia menggunakan yang itel OS biasa, fiturnya di sini ada banyak. Tapi karena dia ini menggunakan Go Edition, jadi fiturnya terbatas atau sangat sedikit. Itu tadi kalau untuk operating system, dan tadi ada yang ketinggalan untuk bagian sensor. Kalau kamu tanya apakah ada sensor NFC atau tidak, jawabannya di HP ini tidak ada ya guys ya. Oke, sekarang kita geser ke bagian baterainya nih. Kalau untuk baterai sih di sini standar ya guys ya. HP ini dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya. Kalau kita berpatokan dengan spesifikasi yang beredar, dia ini sudah support fast charging 15 watt. Tapi kalau untuk adapter yang kita dapat, dia ini hanya menggunakan 5 volt 2 ampere atau artinya 10 watt saja. Dan yang terakhir, semua sudah kita bahas. Yang terakhir sekarang kita ke bagian kameranya, dimana untuk kameranya HP ini dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera selfie. Cukup standar untuk kelas harganya atau tidak ada yang spesial. Lalu kalau kita buka di menu kameranya, kita akan cek fitur apa aja yang ditawarkan. Di sini ada foto dan video, lalu ada selang waktu. Lalu ada juga mode cantik, mode potret, dan di bagian lainnya di sini hanya ada 2 fitur. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk urusan fitur di HP ini sangat minim ya guys ya. Baik itu fitur OS-nya atau bahkan fitur kamera yang ditawarkan. Dan bicara soal kamera, untuk hasil fotonya bagus atau tidak, kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Kalau menurut saya, namanya juga HP murah atau kelas 1 juta. Jadi kalau secara kualitas sih jangan berharap lebih ya guys ya. Karena hasil fotonya hanya standar saja, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang itel A90. Di sini untuk kesan pertama, ada 3 hal menarik yang saya suka dari HP ini. Yang pertama karena desainnya yang mewah, lalu yang kedua dari segi kapasitas memorinya yang besar untuk kelas harga 1 juta. Dan yang ketiga karena harganya yang murah. Tapi kalau untuk urusan dapur pacu atau spesifikasi dan performa, di sini hanya standar saja ya guys ya, atau artinya kamu jangan berharap lebih. Dan sedikit perlu saya tegaskan, di sini yang jelas HP ini hanya cocok untuk penggunaan kasual atau standar saja ya guys ya.
Yang penting komunikasi lancar dan sosmed jalan terus. Tapi kalau untuk selebihnya menurutku sih hanya standar saja atau kamu jangan berharap lebih. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Di sini kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang Itel A90 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.